Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, saya David Waluyo. Saya peserta di kelas CPNS golongan 3, gelombang 2 tahun anggaran 2021, angkatan 11, kelompok 4 dari Kota Banjar, Jawa Barat. Hari ini saya akan menyampaikan resume pembelajaran mengenai WOG, Wall of Government. Seperti apa WOG itu dan bagaimana ringkasan yang sudah saya bikin? Mari kita simak video berikut ini. Konsep Wall of Government atau WOG sebagai perspektif baru dalam menerapkan dan memahami koordinasi antara sektor. Sementara itu, prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat atau pelayanan publik dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat. Wall of Government atau WOG merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pemerintah dengan pola kolaboratif pemerintah dari keseluruhan aspek dalam rangka membuat kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG dikenal sebagai pendekatan interagensi yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Beberapa alasan mengapa Wall of Government atau WOG sangat penting dan harus mendapat perhatian dari pemerintah. Di antaranya, 1. Faktor eksternal. Adanya dorongan publik dan mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan publik akibat perkembangan teknologi informasi dan dinamika kebijakan untuk menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan pelayanan publik. 2. Faktor internal. Terjadi fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat adanya nuansa kompetisi dan ego sektoral dalam pelayanan publik. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain, tidak berjalan beriringan tetapi justru kontraproduktif atau saling mematikan. 3. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, dan adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi. Pendekatan Wall of Government. Beberapa cara yang dapat kita lakukan melalui pendekatan WOG, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal, antara lain: 1. Penguatan koordinasi antar lembaga dapat dilakukan apabila jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. 2. Membentuk lembaga koordinasi khusus yang terpisah dan permanen bertugas dalam mengkoordinasikan sektor terkait adalah satu cara melakukan WOG. 3. Membentuk gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. 4. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk perlembagaan khusus. Implementasi pendekatan WOG dalam pola-pola pelayanan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik dalam institusi. Pendekatan WOG yang dilakukan dalam pola-pola pelayanan publik antara lain: 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Pola pelayanan teknis fungsional adalah pelayanan sektoral yang sifatnya hanya relevan antara satu sektor dengan sektor tertentu. WOG dapat dilakukan apabila pola pelayanan publik ini memiliki karakter atau keterkaitan yang sama. Contoh pelayanan teknis fungsional yang dapat kita lihat saat ini adalah pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau pengurusan izin berlayar oleh kantor Syah Bandar. Kedua pelayanan tersebut masing-masing dilakukan oleh lembaga yang memang sesuai dengan kewenangannya. 2. Pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan satu atap merupakan pelayanan yang dilakukan secara terpadu atau pada suatu instansi pemerintah yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat pengguna izin untuk mengurus permohonan izin. Misalnya sudah banyak dilakukan berbagai kota provinsi, kabupaten kota membangun mal pelayanan publik. Pola pelayanan unit ini tidak melibatkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Pegawai yang memberikan pelayanan masing-masing mewakili instansi yang menugaskannya. Pola pelayanan satu pintu. Pola pelayanan satu pintu, pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lain yang berkaitan. WOG dilakukan secara utuh, manakala pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin dipangkas menjadi satu. Pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak sebagai koordinator terhadap pelayanan
instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pola pelayanan satu atap dan pola pelayanan satu pintu. 5. Pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan elektronik pelayanan yang maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau one line, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Pola pelayanan elektronik lebih efisien jika dibanding dengan pelayanan yang lainnya. Nah, konsep dasar WOG adalah sebagai berikut. Sebetulnya WOG itu adalah penggabungan layanan dari satu kantor yang sudah berkoordinasi dengan kantor yang lain dalam urusan pelayanan publik, sehingga pelayanan publik itu tidak berbelit-belit atau bisa langsung terkoordinasikan. Nah, contoh yang sudah terlaksana salah satunya adalah MAL pelayanan publik, adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang atau jasa pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan tepat. Nah, dalam MAL publik ini, MAL pelayanan publik ini, segala kepengurusan itu bisa dilaksanakan dalam satu gedung. Dalam satu gedung itu pemerintah menyediakan berbagai stand yang isinya nanti adalah merupakan dinas-dinas terkait. Nah, sehingga ketika kita mengurus sesuatu, kita tidak Kesimpulannya harus adalah Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berjuang mengimplementasikan whole of government untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan Indonesia. Maka prinsip-prinsip whole of government menjadi terobosan yang perlu diambil dalam berbagai institusi penting pemerintah. Terselenggaranya WOG bertumbuh pada prinsip-prinsip pokok seperti partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kepedulian, orientasi, dan konsensus, kesetaraan, efektivitas, dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Untuk itu, apa yang dinamakan Indonesia terwujud, pemerintahan bersih dan bagus, clean and good government, dapat terwujud. Terima kasih. Nah, itu sepintas catatan dari kami untuk pembelajaran WOG. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon tolong untuk koreksi bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.